pembacaan tuntutan seorang Rasman PS Hotman Paris. Dalam tuntutan sendiri dikenakan 2 tahun dan tuntutan 200 juta. Nah, apa sebagai kuasa hukum Rasman sendiri? Apa sih yang melihat dari sisi tuntutan 2 juta, 2 tahun sendiri? Gimana Bang? Kenapa ini Bang? Iya, terima kasih teman-teman pers. Ya, saya sebagai kuasa hukum, tim kuasa hukum dari Dr. Rasman Arif Nasution, PS Hotman Paris, yang mana telah dibacakan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, kami sebagai tim kuasa hukum sangat kecewa, ya, terus terang sangat kecewa dengan tuntutan tersebut. Kalau kita kembali lagi kepada tuntutan Iklim Hakim yang hanya dituntut 6 bulan, yang mana Iklim Hakim itu adalah klien daripada klien kami pada saat itu, yang mana seorang Iklim Hakim jelas dia mengadukan persoalannya yang mana diduga dilecehkan seorang advokat yang terkenal, ya, di Indonesia ini, yaitu Hotman Paris, dan kemudian dia mengadukan nasibnya, ya, kepada klien kami Rasman Arif Nasution. Makanya saya katakan di beberapa pertemuan dengan teman-teman pers, tidak mungkin seorang Iklim Hakim ini ujuk-ujuk datangnya, bahasanya ujuk-ujuk datang kepada kepada Rasman. Nah, membawa sebuah peristiwa yang bohong. Kalaupun ada peristiwa yang bohong disampaikannya kepada Rasman, tentu yang memberikan informasi itulah yang dihukum. Kami ini sebagai advokat, siapapun yang datang kepada kami, calon klien, kami telaah, kami teliti dulu, baru kami tanda tangan kuasa, ya. Kemudian kami melihat dari fakta persidangan, ya, bahwa seorang Iklim Hakim itu memberikan surat kuasa kepada seorang advokat, yaitu klien kami Dr. Rasman. Dan sudah disampaikan di fakta persidangan, bukti-bukti di persidangan sudah ditanyakan kepada Iklim Hakim, benar ada surat kuasa itu ditandatanganinya. Dan kemudian ada surat pernyataan yang mana Iklim Hakim meminta diposting, kemudian untuk disampaikan ke media, dikarenakan seorang Hotman Paris tidak bisa dihubungi pada saat memberikan kuasa kepada Rasman. Nah, akan tetapi pada saat di Bareskrim, ya, mungkin teman-teman ada mendampingi di Bareskrim, itu berbeda yang disampaikan Iklim Hakim di depan penyidik. Nah, sampai di persidangan ini, begitu cukup lama kita sidang, sampai 22 kali sidang, barulah dibacakan tadi tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Satu pun fakta-fakta persidangan yang kami tanyakan kepada saksi itu tidak berpihak ataupun tidak ada menguntungkan klien kami. Ya, seperti sidang yang tertutup ketika Iklim Hakim memberikan keterangan di fakta persidangan, dia ditampar oleh Hotman Paris. Itu pengakuan dia. Saya yakin Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan kemudian teman-teman tim pengacara Rasman itu tidak tuli, ya kan? Karena langsung mendengar dari mulutnya seorang Iklim Hakim menyampaikan bahwa dia ditampar. Dan kemudian ada pertanyaan dengan rekan kami, Rihat Huta Barat, menanyakan, ini sidang sudah tertutup, coba tolong saudara sampaikan semuanya. Tapi dia tetap mengatakan ada sesuatu yang kejadian, saya tidak bisa menceritakan karena saya trauma. Akhirnya pada saat itu majelis hakim menyampaikan, ya, saya dilecehkan. Majelis hakim mengatakan ini jangan dipaksa, saksinya seorang perempuan. Nah, saya pikir di sidang itu harus terbuka semua. Kami tidak ada mengintimidasi, tidak ada memaksa saksi. Dengan santun kami menyampaikan, tolong saudara buka. Nah, dia ada sesuatu kejadian yang terjadi antara dia dengan Hotman Paris, ya. Kemudian kalau ditampar, itu pertanyaan saya, Bu, ya. Memang dia mengaku ditampar oleh Hotman Paris. Mungkin saking sakitnya lah dia itu datang kepada Rasman. Karena banyak, ya, atau dugaan kami bahwa Iklim Hakim ini tidak akan sanggup melawan Hotman Paris, ya. Kemudian dia juga menjaga rasa malu seorang perempuan, ya. Kemudian dia sampaikanlah kepada Rasman, klien kami, supaya melalui Rasman lah sebagai kuasa hukumnya menyampaikan, ya, kita harus hormati kedudukan seorang wanita. Begitu disampaikan kepada pengacara, yang pengacaranya juga orang terkenal, yaitu Dr. Rasman, malah ini menjadi pidana. Kami terus terang sebagai advokat sangat keberatan.
sangat keberatan. Dan kami sudah menyampaikan ini melalui siapa namanya, Pak Rasman sudah di sidang kode etik juga. Tadi sudah disampaikan dia tidak terbukti pelanggaran kode etik. Nah, fakta-fakta persidangan yang sudah kita saksikan bersama, nah tuntutan ini sangat tidak wajar. Ini antara jaksa penuntut umum dengan advokat ini seolah-olah kami berantem nih, iya kan? Padahal kita sama-sama penegak hukum yang dilahirkan berdasarkan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, dan kemudian juga ada yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013. Jelas di sana dinyatakan ketika advokat membela kepentingan hukum kliennya, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, itu tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Nah, pada saat pernah itu saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang tentang saksi ahlinya itu tentang Instagram, itu juga saya tanyakan. Seharusnya kalau Hotman Paris dirugikan dalam postingannya yang dilakukan oleh Rasman, bisa dilakukan gugatan perdata kalau ada kerugian. Jadi bukan ujuk-ujuk menjadi tindak pidana. Apalagi ini seorang lawyer, seorang advokat. Di mana letaknya dasar-dasarnya penyidik ataupun jaksa penuntut umum menuntut seorang advokat yang bekerja sesuai dengan undang-undang. Jangan nanti penuntut umum melakukan penuntutan juga melanggar undang-undang. Ada undang-undang advokat loh. Nah, itu semua sudah disahkan oleh negara. Jadi jangan menuntut, saya ulangi lagi, jangan menuntut advokat yang bekerja sesuai undang-undang, tapi tuntutannya juga melanggar undang-undang. Jadi saya pikir ya kita akan tuangkan semua di pledoi yang kita minta kepada majelis hakim tadi, sudah disepakati 2 minggu yang akan datang, dan pledoi itu nanti membantah daripada seluruh tuntutan jaksa penuntut umum, yang mana kita minta agar klien kami Dr. Rasman Arief Nasution bebas dari tuntutan dan dakwaan, dan kemudian paling tidak onslah. Ya, onslah itu adalah terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana, tapi perdata. Silakan perdata kalau ada kerugiannya. Dia katakan saksi yang kemarin gara-gara diposting itu kemudian kliennya Hotman itu berkurang atau putus kuasa, dan buktikan kalau memang itu kliennya berkurang. Ya kan? Jangan nanti berbalik, ya kan? Bahwa semakin dia melaporkan Rasman, banyak keuntungannya, kliennya banyak datang. Nah, itu berarti tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik. Ini abang melihat dari tuntutan sendiri, dari pandangan abang sebagai kuasa hukumnya Rasman ini, ada poin kejanggalan ya bang? Dan abang nanti akan pledoi untuk pembelaan kliennya abang ya bang? Iya, ya, itu sudah sama-sama kita lihat. Kami menduga ya ada intervensi yang sangat kuat ya, sehingga tuntutan jaksa kepada klien kami 2 tahun, yang mana sebenarnya persoalan ini datangnya dari seorang Iklim Hakim, yang mana Iklim Hakim itu cuma 6 bulan ya, di mana logikanya otak hukum kita ya, ketika klien yang menyampaikan informasi kepada pengacara kemudian disampaikan ke media sosial, ya kan, yang mana sekarang ini kita juga diperbolehkan atau berhak memberikan pendapat ya di muka umum ya. Undang-Undang Dasar pasal 28E itu boleh berpendapat, apalagi seorang advokat. Jadi kita ini boleh memberikan legal opinion, memberikan pendapat di muka umum ya, sesuai dengan undang-undang. Ini bicara kita, bukan sembarangan kita misalnya datang kemudian kita ketemu orang tanpa surat kuasa kemudian kita bernyanyi di media. Tapi ini prosesnya sudah ada. Bahkan Pak Rasman juga sebelum tanda tangan kuasa, mereka itu ada tim pengacara melakukan analisa kepada perkara tersebut. Ya. Banyak apa kan berpendapat atur atau di dengan undang-undang advokat. Ya. Ya kan, apa kan berstatement itu. Ya. Bahkan masalah sebagai media Ya. abang sendiri. Ya. Tapi kan ini kan konteksnya abang melihat dari kata tuntutan tadi sudah dijelaskan undang-undang itu. Dia mengambil konteks yang tidak substansinya untuk berkoar-koar di media mengatakan yang tidak sesuai sebagai advokat. Abang gimana melihat itu juga bang? Oh, tidak bisa. Karena setiap kita menerima kuasa dari klien, kita adalah juru bicaranya klien.
Nah, klien itu menyampaikan kepada kita, kenapa klien tidak berbicara? Kan dia bisa saja, dia menyerahkan kepada kuasa hukumnya. Ketika teman-teman media menanyakan, bagaimana ini Mbak Iklima? Dan dia juga ada menjawab. Dan wajah daripada Iklim Hakim pada saat diwawancara tidak ada diintimidasi, tidak ada diajari Rasman. Kan kita melihat, mungkin teman-teman melihat IG-nya. Bahkan dia menyatakan, iya, tanya memang sama benar. kuasa hukum saya. Sampaikan, nah kuasa hukum menyampaikan sesuai dengan fakta-fakta yang sudah disampaikan klien kepada beliau. Jadi Pak Rasman itu bukan berbicara pribadi, dia berbicara berdasarkan undang-undang. Kalau yang di IG? Di IG itu, IG kan IG pribadi Pak Rasman. Nah, kalau IG tersebut, ya kan, panjang lagi kalau kita cerita IG. Siapa penyelenggara IG? Ya, pemilik IG itu boleh kita saja. Nah, IG ini kan ini adalah sebuah lembaga. Ya, siapa pemiliknya? Kalau nggak salah orang dari Inggris atau dari apa? Periksa orang Inggris. Begitu. Nah ini Tapi kan malah kok resmi handphone- kan, IG Iya, kan resmi. IG kan? resmi. Tutup IG itu. Nah, Kan sesuai yang disampaikan MK Betul. tahun 2025, Undang-Undang tahun 2024 disahkan 2025 29 April kemarin, Ya. bahwa yang dikatakan kegaduhan atau akibat hukum yang ditimbulkan dari Undang-Undang ITE atau IG yang merupakan di media-media itu tidak dapat menjadi Tindak pidana. tindak pidana. Iya, tidak bisa Itu dituntut. sudah putusan MK Iya. pasal 155, 115 dan 105. Oke, jadi intinya Abang sebagai kuasa hukum yakin akan nanti di pledoinya Ya, Insya Allah. ya kami seorang hukum tentu kita berjuang. Ya, kalau memutuskan itu dipidana atau tidak dipidana, dihukum atau tidak dihukum itu kan hakim. Yang jelas ketika pledoi maka kami nanti punya kewenangan ketika tuntutan kami punya kewenangan pledoi dan kami di sana nanti pledoi meminta bebas demi hukum dari tuntutan. Nah, biasanya kalau tuntutan pledoi kami bebas itu biasa nanti jaksa replik. Setelah replik kami duplik. Nah, setelah duplik baru dari putusan majelis hakim. Intinya saya sampaikan kepada seluruh penegak hukum, kita ini adalah setara yang disampaikan Kak Elida tadi, ya. Kami selalu menyampaikan setara kepada jaksa. Tapi tanya coba nanti jaksa sama hakim, apakah mereka setara dengan kami? Kalau dengan penyidik, mohon maaf, kami tidak setara. Setaranya pada saat kami di penyidikan. Ketika berkas di jaksa, kemudian ada banding, ada kasasi, penyidik udah tinggal di bawah. Nah, ya. Tapi kami tetap menghormati daripada lembaga-lembaga kepolisian, ya kan? Karena kita juga bermitra sebagai penegak hukum sesuai dengan undang-undang advokat. Nah, kita berbicara semua itu di dalam KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang mana jaksa penuntut umum itu ya membuat tuntutan itu sesuai dengan pasal 182 ayat 1 huruf A KUHAP. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai KUHAP ya, kemudian dia melakukan tuntutan. Itu jelas di KUHAP. Jadi marilah sama-sama teman-teman para penegak hukum, jangan hukum ini kita coreng dengan adanya intervensi, intimidasi, apalagi sampai menerima hadiah atau menerima suap. Ya, ini Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan. Saya tahu semua pemain-pemainnya. Kita dalam persidangan ini Dan kita tahu disampaikan siapa tuh RM itu siapa itu? Pak Prabowo. Bukan ada siapa bilang Ya, jadi intervensi dari RM. termasuk yang kita sama-sama tahu sampai terjadinya penyuapan kepada oknum hakim dalam persidangan ini juga sampai ada 60 miliar bahkan diduga kemana-mana uangnya. Janganlah itu seperti itu, rusak negara kita ini, malu kita kepada negara luar. Jadi kami nanti tetap menuangkan dalam pledoi ya, bagaimana advokat jangan lagi dikriminalisasi, advokat-advokat ke depannya. Nah, kebetulan saya juga sebagai pengurus di salah satu organisasi advokat. Kami itu berjumlah 800 anggota advokat ya di dalam organisasi kami. Saya pengurus di Jakarta. Jadi mohonlah kepada teman-teman jaksa penuntut umum, majelis hakim, jangan kita saling lapor. Ya, kita tahu bahwa Kak Elida ini juga sudah melaporkan salah satu majelis hakim akibat kegaduhan di dalam pengadilan. Nah, Pak Rasman juga dilaporkan. Apa gunanya melapor ya kan? Sampai kapan dunia ini? Sampai kapan negara ini? Bagus kita yang disampaikan sekarang itu ada RJ, Restoratif Justice. Berdamai itu lebih indah, kata Agim. Barangkali itu. Oke.